Alasan ketiga, karena perbedaan tafsiran. Ayatnya sama, persis sama, titik komanya sama, tetapi menafsirkannya beda. Beda tafsiran menimbulkan perbedaan dalam ajaran juga. Contoh, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya berikan contoh yang sangat jelas. Ini Matius pasal 16 ayat 18. Bunyinya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, artinya batu karang. Engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ada kata ini. Gereja Katolik mengatakan yang dimaksud Yesus adalah Petrus. Karena Petrus itu batu karang, nama Petrus itu artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini itu kan pasti menunjuk lagi kepada Petrus. Jadi di atas Petrus, Yesus mendirikan gerejanya. Nah, dari ayat ini Gereja Katolik mengatakan Petrus adalah dasar gereja, dia paus, dan nanti kalau dia meninggal digantikan oleh paus-paus berikutnya. Tapi orang Protestan mengatakan bukan, ini bukan bicara tentang Petrus, batu karang ini bukan Petrus. Ya terserah. Kita tidak mau ngurusin mereka. Kita hanya mengatakan, tafsiran kita mengatakan ini lebih logis, Petrus yang dimaksud. Maka ayat yang sama bagi orang Katolik berarti paus, bagi mereka tidak menunjuk pada paus. Terserah, namanya perbedaan tafsiran. Lalu berikutnya, kesalahpahaman. Gereja Katolik mengajarkan yang namanya infalibilitas. Ajaran paus yang tidak bisa sesat. Lalu mereka mengatakan, kenapa paus tidak bisa sesat? Padahal ketika awal tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada seluruh dunia atas dosa-dosa gereja Katolik di masa lampau. Meminta maaf kepada umat muslim karena ada perang salib dan seterusnya. Bagi kita itu kebanggaan, betapa rendah hatinya paus kita mau minta maaf. Wah, tapi bagi orang Protestan, kejadian ini dipakai untuk memukul gereja Katolik. Lihat itu, paus minta maaf. Berarti paus bisa salah. Mengapa gereja Katolik mengajarkan paus tidak bisa sesat? Mereka salah paham. Yang dimaksud orang Katolik itu bukan setiap ucapan paus, setiap ajaran paus pasti tidak sesat, bukan. Apa yang tidak bisa sesat? Ajaran paus sebagai pemimpin gereja menyangkut iman dan kesusilaan, menyangkut ajaran iman dan kesusilaan. Dan kalau dia mengajarkannya resmi, biasanya kalau mengajarkan resmi itu sudah mendengarkan seluruh uskup, mendengarkan seluruh gereja, baru dia mengatakan inilah iman gereja Katolik. Bukan setiap ucapan paus kita anggap tidak bisa salah. Mereka orang Protestan salah paham. Padahal Anda tahu sejak ini, ajaran ini diputuskan tahun 1870 sampai hari ini, baru satu kali kuasa itu dipakai oleh Paus Pius ke-12 ketika dia mengumumkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan pada tahun 1954. Inilah yang diimani oleh gereja Katolik. Ajaran ini pasti benar. Bukan setiap ucapan paus. Jadi kalau mereka mengecam, itu karena mereka salah paham. Terakhir, karena mereka salah baca. Ini paling parah. Tidak mengerti, langsung kritik. Padahal
yang dikritik itu keliru bacanya. Itu tidak usah saya terangkan, inilah sebab-sebab yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, alasan mengapa ada serangan, pertanyaan itu masuk kira-kira ke dalam salah satu dari 5 sebab ini.